Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma fassalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa zuriyatihi ajma'in. Faman tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatun minas samaa'i wal ardh. Qala aidan Qul ya ibadiyalladzina asrafu anfusahum la taqnutu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Ikhwa fillah rahimakumullah. Ketika selesai bulan suci Ramadan, 17 Ramadan malam Lailatul Qadar diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka malaikat bertanya kepada Allah, wahai Allah, kenikmatan apa yang dimiliki kepada semua hambamu, kepada semua makhluk ciptaanmu, ketika pada saat tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amr, engkau turunkan. Dan kepada siapa yang berhak mendapatkan kemuliaan malam Lailatul Qadar itu di antara semua makhluk yang engkau ciptakan. Allah pun menjawab, di antara semua makhluk yang saya ciptakan, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi, hanya ada satu makhluk yang berhak mendapatkan kebahagiaan Lailatul Qadar. Jawab kembali malaikat, siapa itu ya Allah? Maka Allah mengatakan, itulah umatnya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan umatnya jamaah al-qiyadah. Sekarang kan ada aliran baru itu yang merubah syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna bakri Rasulullah. Hati-hati. 73 aliran pemahaman Islam di dunia, 72 bebas tes ranking masuk neraka, dan hanya ada satu golongan yang akan masuk ke dalam surga. Persoalan surga dan neraka hak prerogatifnya Allah yang menentukan. Lalu kembali malaikat bertanya, ya Allah, kelebihan apa sih yang dimiliki oleh hambamu yang dikatakan manusia? Bukankah manusia itu perlakuannya di permukaan bumi ini, pekerjaannya di dunia, hanya selalu saja mengacaukan itu dunia. Sedikit-sedikit belum menyelesaikan satu masalah demo. Sedikit-sedikit belum menyelesaikan masalah amburadul. Merusak segala-galanya engkau ciptakan ya Allah di permukaan bumi ini. Maka Allah pun menjawab, itulah manusia. Dua jenis kelebihan yang dimiliki oleh umatnya Nabi Muhammad SAW pada saat diturunkan malam Lailatul Qadar.
Kelebihan yang pertama, ternyata manusia itu telah menghidupkan tali silaturahim sesamanya umat Islam. Sehingga Rasulullah SAW bersabda, orang yang dipanjangkan umurnya oleh Allah dan ditambahkan rezekinya oleh Allah, itulah orang-orang yang menghidupkan tali silaturahim. Ini kita masih dalam suasana Syawal, Idul Fitri. Kemudian kemuliaan yang dimiliki oleh manusia hamba Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah ketika mempunyai kesalahan wal afina 'anil nas, saling memaafkan. Sehingga berbahayalah orang-orang yang selalu senantiasa menghubungkan tali silaturahim berdasarkan konsep ayat wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Saling berpegang teguhlah kamu dalam satu tali agama Allah. Wala tafarraku, dan janganlah kamu saling cerai-berai. Allah peringatkan kepada kita. Makanya majelis taklim baik yang berada di Kabupaten Goa ini, semoga insya Allah majelis taklimnya ini bisa mengukuhkan tali persaudaraan kita, sehingga Allah katakan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatun minas samaa'i wal ardh. Kata Allah dalam surah Al-A'raf, jikalau seandainya penduduk negeri ini, penduduk kampung Goa ini mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan membukakan pintu-pintu keberkatan dari langit sampai dengan bumi. Suruh hamba Allah memilih kemuliaan lewat mana yang dia harus lewati pintu itu. Luar biasa kebijaksanaan yang Allah berikan kepada kita. Makanya di sini ada majelis taklim, Ibu. Ada majelis taklim. Alhamdulillah. Itu majelis taklim selesai. Kamat majelis taklim nak kamat si bombe nak. Iya. Karena ada orang yang tidak tahu pengertiannya majelis taklim, dia masuk juga majelis taklim. Majelis taklimnya majelis taklid, ikut-ikutan saja. Dari kamat majelis taklimnya aktif 1 bulan berturut-turut, mengikuti pengajian, mengikuti ceramah, tapi iri hatinya jalan terus, dengkinya jalan terus, riaknya, sombongnya, congkaknya terus berjalan, sehingga tidak ada manfaatnya itu majelis taklim. Iya. Naik kesalan tampil agak nak kelong, musuhna rawa iri hati. Kenapa? Naik menyanyi. Salatullah, salamullah, Allah, Allah ala toha Rasulillah, Allah, Allah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Rawa musuhna kau dinyawai. Panjana tong kau merate. Saya orang kau tampil. Akhirnya karena yang rata-rata dipilih majelis taklim itu yang cantik-cantik orangnya dan yang bagus-bagus bajunya, sehingga musuhna rawa akelontongi. Apa kelona rawa? Erok ya singkama liriknya, hampir sama liriknya, tapi beda kalimatnya. Apa Nabi bilang musuhnya di bawah? Tanjana tongko erotongi tampil, nampa bajuna cicil. Jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jumat ibadah yang kita lakukan ini adalah merupakan keberkatan dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara semua hari yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya ada satu hari yang lebih mulia di antara semua harinya Allah. Yang mana itu? Hari Jumat. Hari Jumat adalah hari di mana Nabiullah Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari Jumat adalah hari di mana Nabi Adam dinikahkan dengan Siti Hawa. Hari Jumat adalah hari di mana dinikahkannya Yusuf dengan Sulaikha. Hari Jumat adalah di mana hari dinikahkannya Nabiullah Sulaiman alaihi salam dengan Balqis. Bahkan hari Jumat adalah merupakan hari dinikahkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta dengan Siti Aisyah radhiyallahu anha.
Makanya beserta dengan Siti Aisyah radhiyallahu anha. Makanya orang yang meninggal pada hari Jumat itu dinamakan mati syahid. Ketika matinya mendapatkan keberkatan dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kampung ini akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Negeri ini akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jikalau seandainya di satu kampung ini menghidupkan tali silaturahim, jikalau seandainya di kampung ini saling mengingatkan wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa, mereka saling mengajarkan dengan hal ketakwaan, kampung ini akan menjadi kampung baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Apabila kampung ini selalu senantiasa menghidupkan tali ukhuwah Islamiyah. Tapi Ibu, sebelum kita jauh-jauh berukhuwah Islamiyah, mestinya yang perlu kita luruskan dulu adalah kehidupan dalam rumah tangga tak dulu. Sebelum menjadikan kampung kita menjadi kampung baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur, maka yang harus kita luruskan dulu di sini adalah bagaimana caranya menghidupkan keluarga kita menjadi keluarga zakina, mawaddata, warahmah. Itulah yang kita harapkan. Bagaimana caranya? Awalnya bagaimana mendidik anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Itu dulu. Karena bahagianya kehidupan orang tua apabila besok lusa berpulang ke rahmatullah, menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, sementara memiliki anak yang soleh dan anak yang soleha. Bukankah Rasulullah SAW bersabda, apabila anak cucu Adam meninggal dunia, maka terputuslah seluruh amalnya illa au bi talatin, kecuali 3. Salah satunya adalah doa anak yang soleh dan soleha. Jadi dari awal ada orang tua majelis taklim bertanya sama saya, Ustaz, bagaimana caranya itu menciptakan anak yang soleh? Ustaz, kayak itu saya anakku, namanya Muhammad Saleh, tapi panggilannya Saleh. Saya bilang tidak susah, Ibu. Makanya kalau ibu hamil, banyak-banyak membaca doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa doanya Nabi Ibrahim? Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, jadikan bayi yang aku kandung ini ya Allah, kalau dia bayi laki-laki ya Allah, jadikan dia bayi yang soleh. Kalau dia perempuan ya Allah, jadikan dia bayi yang soleh. Lahir anaknya, intinya akikah sebenarnya adalah memberikan nama yang terbaik buat anak-anak kita. Sebab itu namanya anak-anak adalah doa. Siapa yang memberikan nama yang terbaik buat anaknya berarti didoakan oleh para malaikat-malaikat Allah. Makanya Bapak Ibu sekalian, kalau memberikan nama yang terbaik buat anak kita, ambil semua itu nama-nama yang ada di dalam Al-Quran. Kamu-kamu ikuti ini totoy pun nasari areng anak, nanti namu yang ngali lalang rekorang atinamu. Saya ngareng-ngareng artis. Bayangkan saya ceramah di Rumah Sakit Bersalin Pertiwi di Makassar, saya tanya, ada ibu melahirkan? Ibu sudah lagi melahirkan kita? Sudah mau Ustaz. Siapa namanya Nata ibu? Nah bilang, penyanyi Ustaz. Andai ku tahu. Saya bilang, siapa itu ibu? Nah bilang, Muhammad Pasha Ustaz. Saya bilang, kenapa dikasih nama Nata Muhammad Pasha? Nah itu Pasha belum tentu masuk surga. Apa Nah bilang, laku apa Ustaz? Kak bapaknya penggemar nih ungu. Sekalinya saya tanya lagi, Bu, apa itu artinya Pasha ibu? Nah bilang, tidak ku tahu Ustaz. Kenapa memang dikasih nama Nata kalau tidak ditahu apa artinya? Itu anak kalau dikasih nama harus tahu lengkap dengan artinya. Nah bilang, tidak ku tahu Ustaz. Kalau menurut saya Ustaz, apa artinya Pasha? Oh menurutnya Ustaz Amri, Pasha artinya Palukas Chandala. Datang orang tua kedua lagi, Ustaz, saya ku kasih nama anakku Ustaz, pemenang juara satunya Indonesian Idol yang pertama. Siapa itu ibu? Nah bilang, Delon Ustaz. Saya bilang, ibu kenapa lagi dikasih nama Nata Delon? Nah itu juga Delon tidak pantas diambil namanya. Bilang, jangan makin marah-marah Ustaz. Ini anakku memang Delon itu singkatan. Jika waktunya lahir anakku memang lotong-lotong sedikit. Jadi ku singkat mami Delon artinya delotong. Orang tua yang ketiga tanpa ditanya menyangut sendiri, Ustaz. Inake ku sare areng anakku sebenarnya tu arena dia kilalan di korang Ustaz, tapi tak cap bikin jo areng ah.
Kukana siapa namanya ibu? Nah bilang Itoni Ustaz. Karena tidak ada mentong itu nama Toni di dalam Al-Quran ibu. Tidak ada. Nah bilang ada Ustaz. Ibu tidak percayanya. Bateku tuh kau baca-baca Al-Quran. Mulai dari juz 1 sampai juz 30. 6.666 ayat. 114 surah. Sudah dibagi dua. Muhkam dan mutasyabih. Tidak pernah kau baca nama Toni di dalam Al-Quran. Nah bilang ada Ustaz. Kadi depan itu tak simpan. Cuma tidak kelihatan nih. Baca saya yang ku dengar ibu namanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, salah satu program pemerintah Bupati Goa adalah menghidupkan SPAS di Kabupaten Goa. Sanggar Pendidikan Anak Saleh. Tujuan utama adalah mengajarkan anak kita membaca Al-Quran. Sebab kenapa? Kalau mau melihat akhlaknya Indonesia ini bagus, akhlaknya Makassar bagus, akhlaknya Kabupaten Goa bagus, jadikan itu Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Di situ kuncinya akhlak. Salah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu dikembalikan pertanyaan itu kepada Aisyah. Aisyah, saya mau tahu sebenarnya apa itu akhlaknya Nabi Muhammad. Maka Aisyah pun menjawab, kalau kau mau melihat akhlaknya Nabi Muhammad, lihat itu Al-Quran. Coba ibu sekalian. Makanya harus anak-anak sekarang dididik membaca Al-Quran ibu. Iya. Kenapa? Nanti rugi sendiri ki. Kalau memang tidak bisa maki didik anak tak membaca Al-Quran, masukkan di masjid-masjid terdekat yang ada dekat rumah tak. Nanti ustadznya yang mengajarkan bagaimana membaca Al-Quran yang baik, bagaimana membaca Al-Quran yang baik menjadi anak yang soleh dan soleha. Berikan amanah kepada ustadz dan ustazanya. Yang penting bapak dan ibu mengerti. Banyak juga biasa itu ibu-ibu orang tua maunya, mama, nak bilang ustazku di masjid kan mama 3 bulan mi uang pengajianku tidak ku bayar. Apa nak bilang mamanya? Tanya ke ustaz, mi bilang bulan ke-4 pi. Nah rapi kisah bulan ke-4 ditanya kisah dia mama, nah tagi mah ustazku mama 4 bulan uang pengajianku tidak ku bayar mama. Bayar mi bedeng, kalau tidak tu dikasih berhenti kak. Nah kan nanti ustaz nonton sang duit mami kulang ngeri di bawana. Amari mau ngaji letek ku ditata. Ditata ku tu ngaji gola jina kaluku ni erang. Era mi meri tata nu. Jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah. Saya juga heran, kenapa itu orang tua kalau persoalan-persoalan agama selalu mengundur di belakang. Tapi kalau persoalan pendidikan dunia selalu memaju di depan. Di sekolahnya tak satu kali di gurunya bilang, 3 bulan mi komputer dengan bahasa Inggris lu tidak bayar. Kalau tidak bayar ku kasih berhenti kau sekolah. Datang anaknya, mama terancang. Kalau tidak ku bayar ke komputerku dengan bahasa Inggris, ku mana kasih berhenti kak guruku sekolah. Apa nak mana? Udah jangan ku berhenti sekolah. Nak kalau mana ku alengko do koperasi ambil 100 kembali 500. Sama nantong kalau mati nanti di dalam kubur itu malaikat mungkar dan nakir pakai bahasa Inggris dalam kubur. Tidak ada bahasa Inggris dalam kubur ibu, tidak ada. Yang ada orang pakai bahasa Arab. Nanti kan dibilang di dalam kubur nanti bertanya begini malaikat mungkar dan nakir. Giliran selanjutnya mamanya acung. Oh are you? What to curneng? Piti kanak-kanak mo ko ayen neng ayen pa ini balik-balik ko ayen chong. Tidak ada bahasa Inggris dalam kubur. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian dimuliakan oleh Allah. Kita dulu belajar mengaji, beda sekarang dengan anak-anak. 100%, 100 derajat itu perbedaannya dulu orang kita belajar mengaji. Riolo kata puna pelajar ki ngaji, Bu. Sale bateta ngaji niepe kilimanta, dari gurunta. Dulu kita cepat pintar mengaji karena kenapa? Kata kuncinya dulu kita cuma mengeja. Contoh. Mengaji kampung Bugis dengan mengaji kampung Makassar. Lepu dua rona ang, lepu dua rawana ing, lepu dua dapena ung ang ing ung. Wajar kalau kita pintar, kenapa? Karena pintar kita mengeja. Sekarang tidak ada mejaan, ikro langsung dibaca. Karena sekarang anak-anak kalau diajar kita mengeja patoto aimi. Kalau Nabi bilang gurunya, jin rawana jin, jin dapena jun, jin dan jung. Dulu kita belajar mengaji gampang sekali. Satu kali jadi eja surah Al-Fatihah dihafal mi. Alifum punulaman rona alham punumin rona amdalok dapen nadu alhamdu. Lam rawana lila masak dulipanan lah rawana lillahi.
rarona rabasa dumpun rawana bila ile panaa lamrona lamim punya rawana minun ronana. Dibaca mi alhamdulillahi rabbil alamin. Pintar ki mengaji, kenapa? Karena pintar ki mengeja. Tambah ki kurang kecil, tambah ki mengaji, kenapa? Karena pintar ki mengeja. Tambah ki kurang kecil, tambah ki kurang besar, pintar ki baca karena pintar ki mengeja. Dulu. Sekarang anak-anak kalau diajar mengeja patotoai. Bayangkan kalau Nabi bilang gurunya, leprawana iharonaha iha. Jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa diperintahkan untuk selalu senantiasa diajarkan itu Al-Quran An-Nata? Jangan sampai Pak asirik kali-kali ki. Pak, Bu, ada yang pernah saya ajar mengaji. Haji. Baru 1 bulan pulang ke Tanah Suci, datang ke rumah. Ustadz Amri minta tolong dulu. Saya bilang, kenapa Pak Haji? Saya bilang, Ustadz, ajarkan dulu mengaji. Ustadz, saya tanya Pak Haji, sebelum saya ajar ke mengaji, saya mau bertanya dulu. Kenapa Pak Haji baru sekarang mau belajar mengaji? Tidak dari dulu sebelum ke Tanah Suci. Nah bilang, Ustadz, malu-malu kah sama anakku, Ustadz? Bilang, apa dimalu-malui Pak Haji? Nah bilang, itu anakku, Ustadz, ku kasih masuk mengaji di masjid. Tapi ada bacaan yang dia tidak tahu, bertanya sama saya. Malu-maluku kurasa kalau tidak bisa ku jawab. Nah Haji, Mak. Jadi apa dibilang Pak Haji? Waktu ku natanya anakku, Ustaz bilang, Pak Haji, apa bacaannya Haji? Nah bilang Haji, timo ko sama umminu nak, waktu ku di Tanah Suci, umminu jibimbing nak. Timo ko sama umminu nak, kau umminu itu juara 1 dulu lomba mengaji tingkat kecamatan. Timo ko sana, musabaqah tilawatil Quran, timo ko sana. Datang anaknya, Ummi, nah bilang be ngajiku juara 1 ke be musabaqah tilawatil Quran tingkat kecamatan. Apa bacaannya Ummi? Nah bilang Ummi, kenapa piko sama saya dong? Timo ko sama Ajinu. Ajinu itu juara 1 lomba domino tingkat kelurahan. Kamu tuh jenawai pun dapat domian 17 Agustus dari desa Haji juara sere. Karena dia bangga kalau disebut namanya di pesta rakyat. Pengumuman hasil juara lomba domino tingkat kelurahan. Juara 1 umum adalah dipimpin dari kelompok A, Bapak Haji Jolli. Tepuk tangan kita tangganya, ore Haji Pabotoro. Karena dia bangga disebut-sebut namanya begitu. Saya juga heran kenapa kalau lomba azan, lomba menghafal surah-surah pendek, hadiahnya apa Jikodong? Lomba azan juara 1 adalah adik kita dari Kabupaten Goa, Desa Bonto Cinde. Juara 1-nya hadiahnya adalah buku 3 lembar. Pun dapat domian sangi bajing asing adiana. Anggap petawa televisi, anggap petawa kulkas, anggap petawa motor. Sangi bajing asing adiana pun dalam lomba domino. Sekali na tome barasanji disungki amplona de luat cabu. Lapa kado minyana kadoro. Nitimba kejangan rawa sayang karo-karo na kanyi-kanyi na. Sama mati minta tak marang-marang. Acalaka albadalo amplo na luaca. Abeca kimay di terminal sungguh minasa ibu 5 ca. Tena na magamagamman ni luaca gigili. Makanya tolong anak muda itu jangan terlalu menempatkan ibadah sembarang ibadah. Karena ada juga anak muda itu menganggap ibadah barasanji itu ibadah. Sehingga balas lagi anak muda ya kodong. Ada anak muda diundang pergi barasanji, dipanggil dengan Pak Imam, itu punyanya rumah. Nah hafal ki barasanji, nah hafal semua. Tapi diundangi pergi barasanji di rumahnya. Nah kio ki Pak Imam barasanji di balana. Tapi itu anak muda yang tidak tahu ki barasanji, tenang nangis sikiri. Pergi tonju iku-iku. Pas nyale saraka, ketika anak-anaknya di bawahna. Diciri-ciri kiri Pak Imam. Ketika anak-anaknya jo me bawanan jo. Ketika anak-anaknya. Sekalinya dibagi amplop. Semuanya orang isinya amplopnya 50.000. Dia tertulis di amplopnya. Tea kopi tikana-kanai. 1 tahun berikutnya. Sakit hati tuh anak muda ya. Kurang ajar mentongan jabatan nabalak kurang ajar ke syaitan. Tayam malas semai kapilajar barasanji nenekku tayam mak. Akhirnya dia dalami barasanji.
hafal. Lengkap dengan asarakanya, lengkap semuanya dihafal. Alhamdulillah. 1 tahun dia kembali di kampung halamannya. Dipanggil lagi, Nah panggil Pak Imam pergi Barasanji. Dalam rangka apa lagi? Nah bilang kemarin itu yang menikahi anaknya Korontigia, sekarang melahirkan nih. Nah panggil pergi akikah. Ya nak Pak, kurang ajar ke jembatan Larate. Tahun dulu, nah pandangin tengah kurang ajar kah. Tayang mak. Sekali disodorkan ibarat sanji. Tidak usah pakai ibarat sanji. Kecil. Sekalinya baru nak baca. Al-jannatu wa na'imuha sandu lima yusalli wa yubarik alayhi. Bismillahirrahmanirrahim. Abtari'u limla bitmithatil aliyah. Pak Imam sudah mulai melirik. Tawana pala na. Padahal tidak melihat pada sanji. Sekalinya berdiri. Asaraka al-badarang ala aina aepatafa. Mulai dibagi amplop. Ateminero. Semuanya orang dapat 50.000. Dia dapat kisah amplop kosong. Tertulis di amplopnya. Di mana kita belajar. Semua sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang harus kita selalu senantiasa hidupkan. Bagaimana mengajarkan anak kita membaca Al-Quran. Mengenalkan anak kita membaca Al-Quran. Sebab jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya saya ingatkan, tolong anak muda yang ada di belakang. Anak muda. Saya ingatkan anak muda. Kalau bagus suaramu main gitar-gitar di pinggir jalan. Mendingan kau fungsikan suaramu itu untuk azan di masjid. Biar bukan di sini di masjid rayanya Goa. Yang penting masjid-masjid di mana saja. Itu azan jangan dipandang enteng loh. Bilal, tukang azannya Nabi. Duluan sendalnya masuk di surga daripada Bilalnya. Apa keistimewaannya? Bilal cuman riwayat hidupnya adalah tukang azan. Sampai-sampai kalau Bilal mengumandangkan azan di atas bukit, 700 kilo kedengaran suaranya tanpa menggunakan mic. Nah kita ini deh berlomba-lomba kita membangun menara tinggi. Ukuran menaranya ukuran tasbih 99. Dengan maksud dan tujuan supaya jamaah makin bertambah. Tapi tsumma na'udzubillah min zalik. Didirikan menara tingginya 99. Yang datang sholat cuma 9 orang. Mana itu yang 9 lagi? Coba. Tergantung siapa juga yang memanggil kita melaksanakan sholat. Makanya kalau orang azan, cari yang suaranya baik-baik. Allahu Akbar. Coba. Biar bagaimana mengantut tak ibu, Pak, ante kamu pe tadodota pun kami juto bang pasti termotivasi kita melaksanakan sholat. Kenapa? Suaranya enak didengar. Hayya 'alas shalah. Coba. Yang paling bagus kalau subuh. Apalagi kalau imamnya seperti tadi yang mengaji ini. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. Yang tidak sempat ke tanah suci, terbayang maki ide suaranya tahu enaknya didengar. Karena kenapa Pak Imamnya masih bagus suaranya karena muda. Tapi puna totoa lobet ni sorok pambala sama ki. Hempo nga lagi puna lobet ki mate. Nanti mi ko puna totoa ni sorok bang seharusnya model Arab nah sampai model Cina. Nah itu kalau hayalas sholah, gigi atas dengan gigi bawah ketemu hayalas sholah. Nah kalau orang tua yang asal tidak ada giginya piti kana-kana ini. Hayalas sholah. Ayalah apa Tarzan? Coba. Anjarimang isin tahu misalnya disuruh jarimang. Nah itu harokatnya Al-Quran. Salah baca, salah arti berdosa. Nah kalau orang tua kodong yang asan disuruh, ya, orang tua juga disuruh imam. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alrahmanirrahim. Silatal latina ana unta alaihim. Apa na unta?
Anak unta. Nah baca sepangumpuna icacul cilatil aldu cilcala'a wa acelajatil aldu acekala'a amar rengar buna mana kamatela alo kotata. Jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu saya selalu senantiasa mengingatkan melalui daripada pertemuan kita ini banyak-banyaklah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jumat ibadah ini semuanya di-cover oleh para malaikat-malaikat Allah. Jumat ibadah yang kita kerjakan ini semuanya disaksikan oleh para malaikat-malaikat Allah. Bukankah duduk-duduknya kita sejenak berzikir, penyanyi dandut yang paling terkenal setiap hari itu menyanyi, apa nyanyiannya? Wanita mana yang tidak marah apabila suami ringan tangan. Itu kata Isdalia. Kalau kata Bang Haji Roma Irama, hanya istri yang saleha, yang punya cinta sejati, yang akan tetap setia dari hidup sampai mati, bahkan sampai hidup lagi. Makanya ketik spasi Amri kirim ke 6288. SMS yang ibu dapat langsung dari nomor handphoneku loh. Kalau suaminya peminum minuman keras, penjudi, pezina, doakan ibu. Sebaik-baik doa adalah doanya seorang istri yang mendoakan suaminya. Ya Allah, rubahkanlah sikapnya suamiku ya Allah. Bertahajud ibu, ya Allah, rubahkanlah sikapnya suamiku ya Allah. Palingkanlah ya Allah pandangannya ya Allah. Jauhkanlah semua dari bahaya ya Allah. Doa tak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah terjadi bu. Ini painun tatara ini bu, painun tatara. Painun tatara ibu burat ninna. Peminum minuman keras, pula minum napila pasti panjagur bainina, pula minum napila pasti panjagur bainina. Bayangkan ibu, suaminya yang tadinya peminum minuman keras diberikan hidayah oleh Allah berkat doanya istrinya. Yang tadinya peminum dia lempar botolnya jauh-jauh. Minum minuman keras haram. Judi haram. Rampok haram. Zina halal. Haram. Coba bayangkan ibu. Akhirnya masuk di masjid, apil-apil aja sambayan, pelajari. Antai kamu menjatuh batina ruku, bagaimana caranya orang sujud, dia pelajari. Sekali mau tergi balana, dia mau praktekkan karena dia sudah sadar, tapi istrinya tidak tahu kalau suaminya sudah sadar. Mau tergi balana. Kamai ko inna, nah karena bilang mati. Bila pasti masih panjaguran deh. Kamai ko inna, nah karena ada di sini bapak. Kama ini nama aku ngalir sambayang. Ina kementir daleka ikau ribako. Apalagi bare bapak, ila sambayang kita mau. Akhirnya sang suami mengatakan, "Istaqimu 'alas shalah." Bapakum rahimakumullah. Saf diluruskan dan dirapatkan. Nah karena bini lurus bapak kedua orang jaki. Tidak banyak jaki, dua orang jaki. Akhirnya buang takbir mi suaminya. Allahu Akbar. Istri mengatakan di belakang, "Ya Allah, mimpi apa aku semalam? Risubangi na pila pasigija panjagur burak nengku. Lah busu kita pucik kuku painunggangi. Sadar ki ya Allah, sadar ki. Udah. Sekali dibaca surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Tak bangke benar dari bawahku. Nampang pulang dari pasambay labu na inna.
Sampainya habis, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Saking bahagianya istrinya di belakang, tena munakana aming. Begitu suami katakan, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Istri katakan, iya tahu anak pintar nih bapak. Sekalinya tidak ada lagi surah lain yang hafal kecuali langganan ibu-ibu kalau cepat-cepat mau sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna tapuwe. Ini suaminya lupa. Nah ulangi 3 kali. Inna. Kan kebetulan namanya istrinya di belakang. Inna. Kagak juga istrinya. Ngapa juga bapak anak sabu kerengku. Nah ini saya kan kecil aku bisa ngaji. Nah ulangi 3 kali. Inna. Masuknya itu inna sambungi. Nah sambung tonji inna. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Asaila buradina tena baku mate sila kabalala. Ini tidak pasti bukan sepanjang guru. Jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama halnya anak muda. Anak muda. Itu anak muda dekat rumahku. Pak Imam umumkan. Siapa yang mau menikah dengan anak saya, tidak perlu membawa uang 30 juta, yang penting bisa menghafal 30 juz Al-Quran. Coba Pak Imam, bagusnya. Kita orang tua yang sekarang deh, baru kita salam pergi jangan-jangan di rumah dia kenanya. Bu, Pak, laku takuta nangnya nata tena yang boleh-boleh nah. Akan nanti kiron di kupongi bapak nak. Pak, ni orang pastoro nata akan kutak nang kiron kemen jama siapa gajinya si bulang. Tidak ada orang tua yang mengatakan bagus dibaca Al-Qur'annya. Bagus di akhlaknya. Bisa jadi pemimpin dalam rumah tangga tak, bisa jadi imam dalam rumah tangga tak. Tidak ada orang tua katakan begitu. Akhirnya saya mencolongkan diri jadi calon menantu. Pak Imam, bisakah saya jadi menantu tak? Apa Nabi bilang? Jam maki kita ustaz. Yang saya cari, maksud saya bukan orang yang seperti kita, tapi saya nanti angkat sebagai dewan jurinya yang mau mencalonkan diri sebagai calon menantu. Akhirnya datang anak muda, sarjana agama, mencalonkan diri sebagai calon menantu. Pak Imam, Allah ngere kabar kane Pak Imam ane anak tabeng eru kini panik kane boyangi burat na kane iyo cara dia ko ngaji na kana cara de ja puna kami tu pasti nampe kutesko sampai yang mangaribi ikau iman redalekan nak makmum. Ini Pak Imam. Oke, buang takbir anak muda, maklum calon menantu buang takbir. Allahu Akbar. Pak Imam katakan, barangkali ini calon menantuku bagus na suarana padahal apa tena penjenis sing aslina. Abadeng. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sampai habis. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Semakin yakin Pak Imam. Amin. Barangkali ini calon menantuku. Padahal apa? Tidak pandai sing aslina. Sekalinya tidak ada lagi surah lain yang hafal kecuali langganannya ibu-ibu kalau kasus sambayang. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'buduna wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidum ma abattum wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidum ma abattum wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidum ma abattum wala antum abiduna ma abudu wala ana abidum ma abattum. Akane Pak Imam angapa pintu nabattum. Saya ulangi terus. Wala antum lakum dinukum waladdallin. Terpaksa amin misedeng.
Jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai jam berapa ini? Iya. Sudah sampai sini, Mudi? Sampai sini mau? Pure-purena lanjut. Lanjut. Pokoknya Anda puas, saya lemas. Siap sampai jam 11? Siap. Saya tidak siap. Pore-pore gitu semua bilang siap amin po jadi pajitan nan apakah memakalan langir cara maku. Nakan sang mate mementingi parisikulan tuku tanggalan apakah pemintingang. Apakah pemintingang. Tenang apa sih kado-kado maki? Pokoknya kata kador kasih korutan apakah pemakalan nak kador bitisiku apakah pemintingang. Mudah-mudahan tanya nak kador kader Jawaya. Jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu selesai kita mengakhiri Jumatan sebentar, Bu, Pak, banyak-banyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Perbanyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta ki semua Ibu, minta ki apa yang kita ingin minta. Berdoa ki Bu, apa yang kita hajatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada doa yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ingatkan, kalau kampung ini akan dirahmati oleh Allah, diridai oleh Allah, sepanjang semua yang tinggal di kampung ini bertakwa, beriman kepada Allah, maka Allah akan membukakan pintu-pintu jalan, baik dalam lingkungan keluarganya, sampai lingkungan rumah tangganya, hingga sampai dengan lingkungan tetangga-tetangganya, hingga sampai lingkungan kepada pemerintahannya. Semuanya akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala apabila di dalamnya mereka mau beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira inilah tausiah yang sempat saya bawakan pada pagi hari ini. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Sebelum saya mengakhiri ceramah saya, izinkan saya membawakan sebuah lagu yang berjudul Rindu kepada Rasulullah SAW. Dan mudah-mudahan dengan rindu tak kepada Nabi Muhammad, orang-orang yang akan menggantikan posisinya Nabi Muhammad sekarang